Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan bahas lagi salah satu software yang digunakan untuk cloning, entah itu dari harddisk ke SSD ataupun sebaliknya, yaitu softwarenya Macrium Reflex. Ya, ini versi yang free-nya. Jadi buat teman-teman yang nanya, "Bang, softwarenya gratis atau berbayar?" Jawabannya bisa digunakan secara gratis ya. Ini ada keterangan Macrium Reflex Free ya, not for commercial use. Jadi untuk pribadi aja penggunaannya. Nah, fokus pembahasan di video kali ini itu adalah bisa nggak kalau seandainya kita mau cloning ya SSD yang kapasitasnya lebih besar menjadi kapasitas yang lebih kecil, kapasitas size si targetnya. Ini kan sumber cloningnya kan. Kita misalkan saya mau cloning yang 256 nih, ada 256 GB, saya mau cloning ke hard disk atau SSD yang lebih kecil. Nah, ada dua jawaban, bisa terjadi ataupun gagal. Kenapa gagalnya? Kalau misalkan kapasitas si yang 256 ini melebihi kapasitas yang 128 itu akan bisa, ya. Jadi kan kapasitas 256 ini bisa jadi kepake cuma sekitar 5 GB atau cuma sekitar 40 GB kan totalnya. Itu mau teman-teman cloning ke kapasitas yang si SSD yang lebih kecil itu bisa. Kemungkinan besar bisa ya, karena memang ukuran filenya masih di bawah. Tapi kalau seandainya kasusnya seperti ini totalnya dari 256 ya udah kepake, hampir habis kepake semuanya. Ini sisa 18 GB-an aja. Ini jelas nggak akan bisa kalau teman-teman cloning ke size yang lebih kecil ya. Tapi dalam kondisi tertentu, seandainya si drive C ini adalah sistem aja, sistem Windows aja, itu nggak akan sampai penuh kapasitasnya. Jadi kemungkinan besar masih bisa ya, tergantung kapasitasnya. Tapi pada umumnya orang-orang akan mengcloning dari size SSD yang lebih kecil ke size SSD yang lebih besar. Misalkan dari 256 di cloning ke 512 tuh aman. Dari 512 atau 256 mau di-cloning ke harddisk atau SSD yang 1 TB itu aman, nggak jadi masalah ya. Nah, saya akan coba praktekkan, nggak akan sampai beres ya, tapi untuk membuktikan aja proses errornya akan muncul seperti apa, kita akan coba. Sebagai informasi, ini ada drive C sampai drive F, itu murni bukan partisi ya, tapi murni drive dia. Jadi bukan partisi satu drive, saya bagi jadi beberapa drive, itu enggak. Yang drive C itu berdiri sendiri, yang HDD data juga berdiri sendiri, yang ini juga sama, SSD cuma 128 kapasitasnya. Yang ini yang yang 3 sekian terabyte ini harddisk eksternal saya gunakan untuk nyimpen data game ya, karena memang lumayan besar datanya. Nah, ada 4 drive, berarti di sini pun sama, harus ada 4 drive ya. Jadi ada di satu itu yang tadi yang data, kemudian disk 2 ini yang 128, kapasitas 128 yang tadi labelnya game. Ini disk 3 yang agak bermasalah karena udah dapat warning warna merah ya. Saya ada rencana juga mau cloning ke harddisk yang lebih besar atau SSD yang lebih besar. Nah, kita akan coba cloning aja. Ini udah saya pilih, teman-teman tinggal klik aja, nanti dia akan muncul pilihan clone disk ya. Ini dipilih semuanya aja, jangan sampai teman-teman nggak pilih karena nanti khawatirnya dia akan berpengaruh ke proses cloning. Cuma saya nggak demokan sampai akhir ya. Pilih clone disk di sini, nanti teman-teman disuruh milih mau di cloning kemana ya, targetnya apa. Nah, kita akan coba ke SSD yang lebih kecil ya, yang 128 nih targetnya. Sampai sini nggak ada kendala. Nah, teman-teman di sini ada dua pilihan. Kalau misalkan teman-teman pilih eksak, ya itu akan sama persis kapasitasnya dengan sumber cloningnya. Ini yang menyebabkan ada user yang ngalamin harddisknya kok berkurang, SSD-nya, harddisk atau SSD-nya berkurang setelah melakukan proses cloning karena dia pakainya eksak. Nah, kalau misalkan mau mengikuti kapasitas realnya, teman-teman pilih yang kedua. Nah, dikarenakan ini kapasitasnya dia lebih kecil, maka kita kalau klik ini akan error. Ya, ada keterangan insufficient space on destination drive ya, jadi nggak mencukupi kapasitasnya. Ini teman-teman mau pilih yang manapun nggak akan bisa lanjut gitu. Tapi beda ceritanya ketika kapasitasnya hanya berisikan file sistem Windows aja, itu kemungkinan besar bisa ya, walaupun kapasitas size targetnya lebih kecil ya, misalkan 128, ini dari 256 cuma kepake sekitar 40 GB itu masih bisa. Kalau ini nggak bisa ya. Nah, kita akan coba select target lagi. Saya akan coba asumsikan pilih ke yang eksternal tadi ya,
yang sekitar 3 terabyte nih. Ini pasti bisa, teman-teman. Kalau pilih eksak, dia akan jadi 256 kapasitasnya, perhatikan. Ya. Ini dia, perhatikan, karena kita pilih eksak, maka ada 3,4 terabyte yang tidak berfungsi. Ini saya nggak klik next ya, karena kalau klik next nanti dia akan tercloning. Saya cuma demokan sampai sini aja. Ya, ini alasan kenapa teman-teman ketika cloning itu kok kapasitas disknya berubah. Karena teman-teman pilih yang tadi, yang eksak. Harusnya jangan pilih, ya. Ini kita cancel aja. Kita cancel aja. Kalau misalkan teman-teman mau pilih yang realnya, pilih yang ini, ya. Shrink or extend. Nah, dia akan sesuai nanti kapasitasnya. Akan sesuai dengan kapasitas si targetnya, jadi nggak berkurang gitu ya. Nah, gitu aja. Teman-teman boleh lanjutkan kalau memang ada niat untuk cloning. Nah, perhatikan ini formatnya harus sama. Ada dua format, ada MBR dengan GPT. Disk yang di cloning itu keduanya harus sama-sama ya. Saya sarankan pakai GPT aja. Pakai GPT, kalau misalkan awalnya itu MBR, format ke GPT. Itu ada softwarenya. Di Macrium pun harusnya bisa, cuma saya belum ada kebutuhan karena memang udah GPT semuanya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.